Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan kembali tausiah kita pagi hari ini dengan Ustazah Yati. Tapi kami juga mengundang Anda untuk bergabung sama kami di telepon interaktif. Nomornya sudah tertera di layar kaca Anda, di televisi Anda. Jadi kalau misalnya ingin bertanya langsung pada narasumber kita pagi hari ini, silahkan. Coba kita cek dulu kali ya. Sudah ada telepon yang masuk belum ya? Kira-kira belum. Oke deh, kita lanjut dulu. Masih nunggu. Antriannya panjang katanya. Oke, saya langsung ke Ustazah lagi. Ustazah, kalau misalnya kita bicara tadi soal metode yang paling sederhana, mungkin yang paling efektif, kita bisa memulai dari mana? Iya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita orang tua bahwa pendidikan terbaik adalah pendidikan keluarga. Pembelajaran yang paling efektif untuk anak-anak adalah teladan. Biarkan proses bagaimana anak-anak mengenal puasa ini lahir dari lingkungan keluarganya. Ketika bulan Ramadan masuk, tanyakan kepada mereka, adik mau puasa? Dan ketika mereka bertanya, mengapa Ramadan harus berpuasa? Jelaskanlah menurut bahasa yang mereka pahami, bahasa yang mereka mengerti. Kemudian ketika anak-anak bertanya, mengapa ketika berpuasa mesti terbangun di 1/3 malam untuk sahur? Biarkan semuanya mengalir dari sifat-sifat dan perilaku orang tua di rumah. Tidak ada doktrin, tidak ada paksaan. Karena dengan demikian nanti anak-anak terbiasa dengan pola asuh orang tuanya, pola didik orang tuanya, dan pola kebiasaan orang tuanya ketika bulan Ramadan. Jadi ini prinsip-prinsip yang mesti kita sadari. Dan kita juga belajar dari pendidikan para salafus saleh di masa-masa terdahulu ketika mereka menanamkan pengajaran bagaimana pendidikan puasa Ramadan di dalam lingkungan keluarga. Yang akhirnya tumbuh kesadaran bagi anak-anak untuk mengerti, oh Ramadan itu bulannya puasa. Dan puasa itu adalah kewajiban bagi setiap orang yang beriman. Dan ingat bahasanya mesti dipahami oleh anak-anak. Oke, baik. Jadi ada teladan, ada ngasih contoh, biarkan berjalan secara alamiah gitu tadi Ustazah Yati menyebutkan. Ini ada telepon ya? Ada penelpon juga Ustazah dari Ibu Iriani Bekasi. Selamat pagi Bu Iriani, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, ada yang langsung ditanyakan Bu Iriani? Iya, saya mau nanya. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Iriani. Iya, saya mau nanya ini kalau alhamdulillah ya kalau cucu saya yang dari 4 tahun dia udah puasa full sampai sekarang saya udah SMP kelas 2. Tapi saya mau ngituin ponakan saya itu udah kelas 5, dia susah banget puasanya gitu loh. Kadang-kadang saya marahin, pokoknya boleh nggak saya kasih, maksudnya kalau kamu puasa sampai ini nanti dapat hadiah Lebaran dibeliin baju, itu boleh nggak begitu? Agar dia bisa puasa, biar dia ini gitu. Oke, ada motivasi gitu ya Bu Iriani. Terima kasih Bu Iriani. Iya. Silakan. Ya. Iya, baik. Salah satu metode terbaik untuk memancing anak-anak punya gairah dan semangat untuk berpuasa adalah motivasi pemberian ya reward ya bagi anak-anak. Karena anak-anak itu berpuasa dalam rangka tarbiyah dan pelatihan, beda dengan kita orang tua yang terkena kewajiban. Jadi ini yang sangat-sangat diteladani oleh kita dari para salafus soleh, di mana mereka memberikan sesuatu yang berharga, makanan-makanan yang begitu nikmat ketika berbuka dan sahur. Ini adalah sugesti yang paling tinggi untuk anak-anak. Dan terakhir, katakan kepada mereka, jika adik bisa berpuasa sebulan penuh atau adik bisa menunaikan puasa bersama-sama kita dengan tidak ada keluhan dan segala macam, insya Allah janjikan kepada mereka dan itu wujudkan ya. Karena bukan hanya untuk ibadah puasa, untuk hal-hal yang positif pun anak-anak sangat membutuhkan ini semua, Ibu. Dan setelah kali lagi saya katakan, ini bukan hanya janji-janji, tetapi benar-benar sangat. Dan ini sesuatu yang sangat dianjurkan. Dan ini sama sekali tidak menyalahi aturan syariat untuk kita mendidik anak-anak kita. Karena ketika sudah usia kelas 5 SD itu sekitar umur 9 tahun ya Bu ya.
9 tahun ya, atau ya artinya sudah lebih dari 7 tahun, maka di sini orang tua sudah wajib berhati-hati ketika anak-anak mulai abai terhadap kewajiban yang di sini adalah kutiba ya, menjadikan kewajiban bagi setiap kaum mukmin, maka orang tua harus terus berupaya, tapi tetap pendidikannya dengan menggunakan kelembutan. Jangan sampai nanti anak hanya berpuasa di hadapan orang tuanya, tetapi ketika jauh dari orang tuanya dia tidak melaksanakan ibadah ini karena terpaksa ya. Karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dengan prinsip cinta dan kasih sayang, tarbiyah Islam yang penuh kesejukan, dan inilah cerminan dari keluarga-keluarga muslim yang diwariskan oleh para anbiya, para salafus saleh, contoh untuk kita semua. Oke, baik Ustazah, nanti kita lanjut lagi ya, dan mungkin juga masih ada penelpon pemirsa yang ingin bertanya langsung, nanti bisa telepon di telepon interaktif ini di 22535378. Jadi kami jeda terlebih dahulu, nanti kami akan kembali sesaat lagi. Oke, kita akan langsung sapa. Ini ada penelpon yang sudah masuk. Ada Pak Sariman dari Lampung. Selamat pagi, Assalamualaikum. Salam. Ya, silahkan Pak. Ada yang mau ditanyakan kepada Ustazah Yati? Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ustazah. Ya, langsung, ya silahkan Pak. Baik, Ustazah, kita tahu bulan Ramadan bulan tarbiyah. Nah, sekarang bagaimana mengontrol anak-anak kita yang sedang berpuasa di zaman medsos? Terima kasih. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Sariman. Silahkan Ustazah Yati dijawab pertanyaan dari Pak Sariman. Mungkin ini bukan hanya persoalan Pak Sariman saja, tapi semua kita orang tua ini sedang mengawasi anak-anak luar biasa ya, karena ini era digital ya, terutama di bulan Ramadan ini. Tidak semua pengaruh medsos itu negatif terhadap anak-anak, tetapi juga ada positifnya. Nah, khusus bagi anak-anak kita yang masih kecil, kontrol orang tua sangat luar biasa ketatnya ya, terlebih lagi di bulan Ramadan ini. Nah, akan tetapi ketika itu adalah konten yang positif, terlebih lagi saat mereka sedang melaksanakan ibadah puasa, tentu ini sangat membantu bagi orang tua untuk bagaimana proses mereka melupakan rasa laparnya, kan gitu kan. Di dalam konten itu juga ada nilai-nilai edukasi, misalnya tentang bagaimana konten anak-anak soleh dengan macam-macam di situ fragmennya ya, karena anak-anak saya tidak kecil lagi, tapi saya punya keponakan itu yang khusus disiapkan oleh orang tuanya untuk konten itu. Nah, bagi anak-anak kita yang remaja, tanamkan kepada mereka adalah prinsip pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Alim, Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengawasi kita. Apalagi kita orang tua hanya mampu melihat mereka itu di rumah. Di rumah pun kadang-kadang kita terpisah oleh anak-anak kita. Kita di rumah, mereka di-sekat oleh kamar. Nah, di kamar bukan berarti aman, Pak. Tapi salah satunya adalah kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwa dimanapun kita berada, Allah selalu mengawasi. Dan tanamkan kepada mereka bahwa yang baik itu di mata Allah tentu itu akan beroleh pahala, dan yang buruk di mata Allah akan mendapatkan dosa. Baik, terima kasih banyak Ustazah Yati Priyati sudah mau bergabung bersama kami untuk berdiskusi pagi hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh penelpon yang tadi sudah bertanya langsung pada Ustazah. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah menjadi akhir perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih tadi yang sudah telepon, terima kasih juga yang sudah mengirim pantun, Vi. Ya, itu udah banyak. Udah banyak banget ya. Iya. Nah, nanti pengumuman pemenangnya akan disampaikan di IG story-nya @akipagi_tvwana. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Ayo pakai maskernya, ayo ikuti program vaksinasi, dan juga jangan lupa untuk selalu memperbarui informasi Anda di laman tvOneNews.com. Saya Bayu Andrianto. Dan saya Gina Vita, kami berdua pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.